Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la haula wa la quwata illa billah. Ikhwatal iman, kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa dan juga para pendengar rahimakumullah. Tidak kurang sehari semalam kita berdoa kepada Allah untuk dibimbing mengikuti siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Tidak kurang 17 kali. Senantiasa kita berdoa kepada Allah di dalam salat dan dalam banyak kesempatan agar Allah Subhanahu wa taala membimbing kita untuk selalu berada di atas siratal mustaqim dan diselamatkan dari jalan orang-orang yang dimurkai dan jalan orang-orang yang terjatuh ke dalam kesesatan. Jalan orang-orang yang dimurkai adalah kaum Yahudi dan jalan orang-orang yang sesat adalah kaum Nasara. Keduanya dimurkai dan sesat. Kenapa mereka dimurkai dan kenapa mereka sesat? Dimurkai karena tidak mengamalkan ilmunya dan sesat karena beramal tanpa ilmu. Permohonan kita kepada Allah untuk selalu berada di atas siratal mustaqim dan selamat dari mengikuti jalan kaum Yahudi dan Nasara. Konsekuensinya adalah kita harus berpegang teguh dengan Islam dan diharamkan kita untuk mengikuti tradisi, budaya, ya, dan juga pola dan konsep hidup mereka. Maka apa yang kita ucapkan dalam setiap rakaat salat untuk mendapatkan hidayah kepada siratal mustaqim dan terhindar dari jalan orang yang dimurkai dan jalan orang-orang yang sesat, pada hakikatnya menuntut kita untuk selalu berpegang teguh dengan Islam dan tidak mengikuti langkah-langkah ahlul kitab Yahudi dan Nasara, tidak mengikuti tradisi dan budaya mereka, apalagi mengikuti perayaan hari-hari raya atau hari raya besar mereka. Seorang mukmin dia memiliki kemuliaan, keagungan jiwa, kemuliaan karena mereka telah diangkat oleh Allah dengan iman. Wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Kalian orang yang tinggi, orang yang mulia jika kalian beriman. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian adalah umat yang terbaik yang dibangkitkan, dilahirkan untuk manusia. Sehingga agama yang diridhoi oleh Allah adalah Islam dan Allah tidak menerima selain dari Islam. Pasrah dan berserah kepada Allah dengan melakukan ketaatan, mentauhidkan Allah. Itulah agama Islam, agama seluruh para rasul. Dia seorang yang mukmin, yang beriman, dia dimuliakan oleh Allah. Maka tidak boleh orang yang mulia menghinakan diri, mengekor, ya, menjadi pengikut orang-orang yang dimurkai dan orang yang sesat, dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, berdasarkan dalil yang kita sebutkan tadi, dan juga sunnah Nabi SAW, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk golongan kaum tersebut. Begitu juga larangan Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Maidah. Ya alladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya ba'dhum awliya'u ba'd wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum. Wahai orang beriman, jangan menjadikan Yahudi dan Nasrani sebagai wali, penolong, sahabat yang kalian cintai. Ya, mereka, sebagian mereka adalah ya, penolong, wali bagi sebagian yang lainnya. Barang siapa yang menjadikan di antara kalian, yang menjadikan mereka sebagai penolong, yang dicintai, yang diagungkan, yang diikuti, maka dia termasuk dari kelompok mereka. Begitu banyak ayat-ayat yang menjelaskan tentang haramnya seorang mukmin menyerupai, mengikuti langkah-langkah orang-orang non-muslim.
Oleh karena itu, berdasarkan hadis dan ayat yang kita sebutkan tadi, para ulama Islam telah sepakat diharamkan bagi seorang mukmin untuk mengikuti budaya dan tradisi mereka atau menghadiri ikut serta merayakan perayaan-perayaan hari raya mereka. Seorang mukmin hendaklah berpegang teguh dengan agama yang telah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, agama yang disempurnakan Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita ikut-ikutan. Jangan kita ikut merayakan perayaan orang-orang yang non-muslim. Jangan kita ikut meramaikan acara yang spesial bagi mereka. Karena sesungguhnya Islam akan mulia dan kita berpegang teguh dengan Islam itu sendiri. Oleh karena itu, suatu yang diharamkan bila kita mengikuti langkah-langkah mereka, tradisi mereka, budaya mereka. Tapi di sisi lain, kita tidak boleh melakukan kerusakan, tidak boleh menzolimi. Biarkan mereka melakukan apa yang menjadi tradisi dan budaya mereka, tapi kita seorang mukmin tidak boleh ikut-ikutan dalam melakukan hal itu. Karena kita dilarang oleh Allah, dilarang oleh Rasulullah SAW, dan tentunya ini tidak masuk pada bab toleransi, karena toleransi tidak boleh mengorbankan prinsip dan akidah. Semoga hal ini menjadi peringatan kita, menjadi renungan kita, agar kita tidak menjadi umat Islam yang ikut-ikutan dengan umat yang lain, tapi menjadi umat yang bangga dengan keislamannya, mulia dengan Islamnya, dan menjadi panutan bagi umat yang lain. Allahumma amin. Demikian, wallahu a'lam. Barakallahu fikum, jazakumullah khairan atas nasihat yang Ustaz, terlebih di akhir-akhir bulan Ustaz, akhir tahun ini Ustaz ya. Nah, semoga Allah berikan penjagaan bagi kita semua di atas agama yang mulia ini.